Halo, kembali lagi dengan saya Gusti Ayu Sinta SW dari Pendidikan Biologi. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang golongan darah. Nah, fungsinya itu menentukan golongan darah seseorang dengan sistem A, bendol, dan rhesus. Alat dan bahan praktikum kali ini yaitu ada satu set antisera, jarum Franke atau penlet, kapasan alkohol 70%, jarum pentul, kaca objek, darah, dan cawan Petri. Prosedur yang pertama yaitu siapkan 2 kaca objek yang sudah bersih. Kemudian, sterilkan jarum Franke pada ujung jari tengah dengan kapas yang dibasahi alkohol 70%, pijat sedikit kemudian tusuk dengan jarum Franke. Buanglah tetes darah yang pertama, kemudian teteskan darah pada kaca objek. Kemudian, yang pertama itu ada zat anti A, ada garam fisiologis, zat anti B, dan zat anti rhesus. Setelah itu, aduklah tetes darah yang telah diisi zat jarum pentul. Perhatikan setiap tetes apakah ada darah yang aglutinasi. Cara kerja yang pertama yaitu bersihkan dulu terlebih dahulu menggunakan kapas yang sudah diisi dengan alkohol, kemudian tusuk jari menggunakan jarum Franke. Kemudian letakkan tetesan darah pada keempat titik di kertas uji. Kemudian jangan lupa jari yang sudah ditusuk tadi dibersihkan dengan kapas alkohol agar jari tidak terinfeksi. Kemudian teteskan zat anti A, anti B, anti AB, dan anti rhesus untuk menguji pada sampel tetesan darah. Kemudian aduk darah dengan antiserum menggunakan tusuk gigi yang berbeda. Selanjutnya dianginkan dan tunggu beberapa saat sampai terlihat ada atau tidaknya penggumpalan. Dari video yang sudah diamati, yaitu ada 3 sampel, ada Ibu Rita, Bapak Danang, dan Ibu Widuri dengan golongan darah yang berbeda. Jadi jika menentukan golongan darah A, B, AB, dan 0, itu terdapat panduan di mana yang pertama, jika golongan darah A, darah yang menggumpal itu pada anti A dan anti AB. Jika golongan darah B, itu akan terlihat penggumpalan pada serum anti B dan serum anti AB. Nah, untuk golongan darah AB, itu akan terlihat penggumpalan darah pada semua antiserum A, B, dan AB. Untuk golongan darah 0 itu tidak ada penggumpalan darah pada antiserum A, B, ataupun AB. Selanjutnya panduan menentukan anti rhesus. Nah, pada anti rhesus yang memiliki darah penggumpalan itu disebut rhesus plus atau RH plus. Jika anti rhesusnya tidak menggumpal, itu dikatakan RH min. Penentuan jenis golongan darah penting dilakukan terutama saat transfusi darah agar darah yang ditransfusikan tidak menimbulkan reaksi perlawanan dari tubuh. Transfusi darah adalah pemberian darah kepada seseorang pasien melalui saluran transfusi. Yang harus diperhatikan dalam transfusi darah yang pertama golongan darah dari donor dan resipien. Nah, pemilik golongan darah A dan B masing-masing hanya dapat menerima dari golongannya atau golongan darah 0. Memiliki golongan darah AB dapat menerima semua golongan darah, memiliki golongan O hanya dapat menerima dari golongan darah O. Selain sistem AB 0, juga ada sistem rhesus berdasarkan ada tidaknya antigen rhesus pada dinding sel dari merah seseorang. Yang kedua, ada tidaknya penyakit dalam darah. Nah, beberapa penyakit berbahaya dalam ditularkan dari transfusi darah, misalnya adalah penyakit AIDS yang menular ketika darah yang mengandung virus HIV ditransfusikan. Selanjutnya yaitu ada komponen darah yang ditransfusikan, ada volume darah yang dibutuhkan, dan ada kebersihan alat transfusi. Baik, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.